Okey, kita mulakan ya. Kita mula. Mula ke tunggu yang lain? Mana pergi semua? Mana pergi semua? Tak sampai. Lagi 2 minit lagi lah. Lagi 2 minit lagi. 2 minit lagi. Ada yang tak sampai lagi. DIY. Oh, benar. Tapi kena buku. Oh, pergi kosong. Bagus betul. DIY. Sudah mungkin berat dan mungkin sudah kata ada tak masalah nanti kalau bila dah lama sangat jadi bila grup besar datang nanti dia sikit dulu tapi masalahnya tidak selalu buat hotel yang sikit kan orang tak pergi grup tak pergi bukan balik yang ni lah sikit semua nak urus gimana nak urus tapi insurans tak itu kan biasa itu tadi dia ada barang yang dia lagi dia kerja tak ada plastik kan bawah itu pasal 5,000 subhanallah mungkin dia masyarakat bantu bagi awal kena doa yang banyak kan jadi cepat dah pun kan hanya Allah yang Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah berkenan melangkahkan kaki kita untuk masuk dalam majelis ilmu, yaitu ilmu ma'rifatullah, yang insyaallah pelajaran tentang ilmu ma'rifatullah ini akan membincangkan tentang nama Allah Al-Hadi dan An-Nur. Al-Hadi dan An-Nur. Jadi sahabat-sahabat semuanya yang ikut sama ada secara online ataupun fisikal, kita guna kitab ini ya, Syajarah Al-Ma'arif, pohon ma'rifat, yang ditulis Syekh Izzuddin bin Abdissalam. So kita buka muka surat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, dah buka semua ya. Ustazah bacakan dulu apa teksnya. Berakhlak dengan sifat Al-Hadi dan An-Nur. Kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya, faslun fit takhalluq bi hidayatid dhalli.
perbincangan tentang bagaimana kita berakhlak dengan Allah yang memberi petunjuk dan menyesatkan. Buah mengetahui sifat cahaya, yaitu sifat Allah An-Nur, dan pemberi hidayah, yaitu Allah Al-Hadi, adalah timbulnya harapan agar hidupmu diterangi oleh cahaya ma'rifatnya dan anggota badanmu dihiasi oleh jejak-jejak petunjuknya. Jadi buahnya adalah timbul harapan untuk supaya kita diterangi oleh cahaya Allah, dan juga harapan supaya segenap anggota badan kita diberi petunjuk oleh Allah. Berakhlak dengan kedua-dua sifat itu adalah berusaha untuk menjadi berkas cahaya, yaitu menjadi bekas bagi sebuah cahaya yang berasal dari pancaran cahaya Allah dan memberi petunjuk menuju jalan Allah, yaitu berusaha untuk menjadi orang yang akan menampung cahayanya Allah dan orang yang menjadi laluan bagi memberikan petunjuk kepada orang lain. Sesungguhnya jika melaluimu atau keranamu Allah memberi petunjuk kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah. Maksudnya kalau Allah memilih kita sebagai orang yang akan memberi petunjuk, yang dengan kita lah orang lain boleh menerima petunjuk, maka ketika itulah kita dianggap oleh Allah lebih baik daripada menerima unta-unta merah. Maksudnya apa? Memberi petunjuk kepada manusia itu balasannya jauh lebih baik daripada mendapat unta-unta merah. Unta-unta merah itu apa? Masa itu adalah harta kekayaan yang paling berharga di zamannya orang Arab. Okay. Kita mulakan dengan biasalah kita akan memaknai dulu, lalu yang kedua kita akan coba untuk mengaitkan dengan kesan belajar ini, dan yang ketiga adalah praktisnya, bagaimana kita nak menerapkan dua nama Allah ini dalam kehidupan kita. Okey, kita mulakan dengan makna. So di sini tidak ada makna disebutkan. Jadi ustazah yang akan mengulaskan maknanya. Okey, berakhlak dengan sifat Al-Hadi. Al-Hadi itu apa? Hadi itu sebetulnya berasal dari kata hada yahdi. Kalau hada yahdi itu menunjukkan. Kalau ahda yuhdi memberikan petunjuk kepada seseorang. Okey. Kalau disebut Al-Hadi maknanya yang atau pelaku. Pelaku yang menunjukkan. Pelaku yang memberi petunjuk. Itu namanya Al-Hadi. Okey. Kemudian An-Nur. An-Nur itu dari asal kata naro yanuru nurun, dan boleh bertukar menjadi nawwaro yunawwiru tanawwuron. So nur ini sebetulnya adalah bahagian daripada api. Kalau nar itu kan api. Pada api itu ada dua unsur. Satu, cahaya yang boleh menerangi. Dua, panas yang boleh membakar. Jika dibuang panasnya, itu jadi nur. Kalau sudah masuk nur, itu tidak ada panasnya. Seperti kalau kita menisbahkan nur kepada bulan purnama. Bulan purnama itu, bulan itu sendiri planet untuk bumi, tetapi pada hakikatnya dia tidak independen dari segi cahaya. Karena bulan tidak seperti bintang-bintang dan juga matahari yang pada dirinya sendiri memang ada api dan ada cahaya. Oke? Jadi bulan itu cuma membiaskan, memantulkan
cahaya yang diterimanya daripada sinar matahari. So kalau matahari itu bersinar karena padanya ada unsur api. Sinar itu menunjukkan kacukan antara panas dan terang. Itu sinar. Namanya dia. Tapi kalau nur, dia tidak ada panas langsung, tidak ada membakarnya langsung, karena dia hanya mengambil satu bahagian daripada nar itu. Makanya kalau mata kita memandang bulan di waktu malam purnama, mata kita tak sakit karena kita tidak berinteraksi dengan api. Kemudian kalau siang hari kita melihat matahari yang terik, tepat ya di tengah hari, itu sakit karena padanya itu ada sinar, bukan cahaya, dan juga panas. Nah, itu perbezaan antara matahari dan bulan. So matahari akhirnya disimbolikan sebagai seorang kepala rumah tangga, dan bulan disimbolikan sebagai suri rumah atau ibu rumah tangga. Maksudnya apa? Falsafahnya adalah perempuan hendaknya dididik, dibimbing, dan diberi sesuatu yang terbaik oleh suaminya. Jadi perempuan yang baik, yang indah itu bukan dicari tapi dibentuk oleh suaminya. Maka suaminya kena memiliki sesuatu yang digunakan untuk membentuk istrinya. Itu falsafahnya lah. Oke. Matahari aktif di siang hari, mulai pagi terbit sampai petang menuju tenggelam. Ketika tenggelam, tanda tugas matahari selesai. Bermulalah tugas rumah tangga itu tenang. Seperti malam memberikan ketenangan kepada penduduk bumi, perempuan juga begitu, laksana bulan boleh memberi kenyamanan kepada ahli keluarganya. Jadi kalau ada orang kata perempuan siang diam, sebetulnya diam itu elok. Memang perempuan tengah hari itu jangan penat-penat kerja, tapi jangan penat-penat karena untuk menyambut tugas di malam hari yang begitu berat. Oke. Suami nak minta pijit, cemana? Takkan kita, aku penat lah bang. Nah, lelaki ingin dimanja dan perempuan juga ingin memanjakan dengan kapasitinya masing-masing. Perempuan juga ingin dimanjakan, lelaki juga ingin memanjakan dengan kapasitinya juga lah. Jadi masing-masing kena, ya istilahnya win-win solution. Tak boleh menisbahkan satu yang lebih berat dan yang satu diuntungkan, tidak. Oke, jadi tapi Ustazah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nama An-Nur? Nur kan cahaya. Sebetulnya kalau saya rujuk ya dalam tafsir, An-Nur itu kalau kita terjemahkan hanya sekadar cahaya, itu kurang fair. Sebab ketika Allah menyebut dirinya An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Takkan kita nak terjemahkan Allah itu cahaya langit dan bumi, tidak. Tapi Allah itu munawwir, yaitu Tuhan yang akan menerangi gelapnya alam semesta, baik itu langit dan bumi, dengan cahayanya, gitu. Jadi maksudnya Tuhan Allah ini Tuhan kita itu sangat cemerlang, boleh menerangi bumi dan langit itu tanpa bantuan pelita-pelita yang lain, cukup daripada cahayanya Allah. Maka tidak fair kalau misalnya Allah itu diberi nama Munawwir. Kalau Munawwir itu hanya menerangi, tapi kalau menerangi dengan cahaya yang tanpa batas, yang cemerlang, betul-betul cemerlang, maka dibuatlah nurun. Kata nurun itu adalah ismul mubalaghah untuk, ya kalau kita bahasa Melayunya ada satu majas hyperbol, dia meluaskan, melebihkan menjadi sesuatu yang tersangat cemerlang. Nah, maka ditukar dari munawwir menjadi nur. Jadi nur jangan kita terjemahkan cahaya, tapi pemberi cahaya yang cahaya itu sangat terang benderang, sangat cemerlang. Dan sebutan Allah An-Nur itu kan dalam surah An-Nur ayat 35.
Yang di situ Allah membincangkan tentang cahaya jumpa cahaya, jumpa cahaya, jumpa cahaya, jadi cemerlang begitu. Dan nanti kecemerlangan cahaya itu membuat manusia tak perlu lagi pelita lain. Dah cukup itu dah. Maka kalau munawwir itu menerangi, entah cahayanya itu terang benderang ke tidak, yang jelas menerangi sudah. Tetapi karena untuk menjelaskan terangnya, cemerlangnya cahaya itu, maka dari munawwir bertukar menjadi nur. Itu bahasa. Dulu saya juga begitu. Allah itu cahaya, macam kita dah meletakkan Allah itu cahaya lah gitu. Ternyata kita yang salah paham. Pemberi cahaya yang terang benderang, itu baru Allah nur. Okay. Dan dalilnya dalam surah An-Nur ayat yang ketiga, dapat cahaya karena Al-Quran itu adalah cahaya Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita ingin mendapatkan cahaya Al-Quran itu. Dan Nabi sendiri sudah mengajarkan doanya untuk mendapatkan cahaya. Dan Nabi sendiri juga telah menjelaskan dalam doanya apa yang perlu untuk diterangi cahaya. Jadi pertama, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikan pada hatiku itu cahaya. Wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron, wa fi lisani nuron, wa min fauki nuron, wa min amami nuron. Fauki belakang ya, amami nuron, wa min tahti nuron, wa min fauki nuron, wa min wara'i nuron. Belakang cahaya, depan cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Endingnya Allahumma a'tini nuron. Ya Allah, bagi akulah cahaya. Maksudnya kita ingin seluruh tubuh badan kita yang luar dalam bentuk anggota badan dan seluruh dalaman kita yang tidak dapat terlihat itu diterangi oleh cahaya. Maksudnya apa? Tapi kalau terang baru akan nampak di situ. Maka An-Nur itu dikaitkan dengan Al-Hadi karena Al-Hadi itu memberi petunjuk, Al-Quran itu petunjuk plus juga cahaya, sehingga sesiapa yang mendapatkan petunjuk tandanya dia telah memperolehi cahaya. Dan Allah mengatakan tidak semua manusia akan diberi cahaya oleh Allah. Wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak menjadikan pada orang tersebut cahaya, ya dia tidak akan dapat cahaya. Karena itu kata Al-Hakim At-Tirmidzi, orientasi kita belajar Al-Quran jatuh pada ayat 35 surah An-Nur, yaitu untuk mendapatkan cahaya. Dan cahaya itu ada bekasnya, ada berkasnya, ada bekasnya. Bekasnya itu adalah dada kita. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah juga, ya, Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu pertama seperti air hujan yang turun untuk menyirami keringnya hatiku agar basah dan tumbuh tanam-tanaman yang baru. Wa nura sadri, dan jadikan juga Al-Quran itu sebagai pelita yang menerangi dadaku. Sebab dada itu tempat laluan masuk keluarnya setan. Jadi kalau terang, setan tak boleh masuk ke situ. Jadi penjagaan atau perlindungan dada daripada bisikan setan adalah hendaknya ada cahaya yang terletak di situ untuk meneranginya, karena setan itu tidak suka bertempat pada yang terang, dia suka bertempat pada yang gelap. Maka kalau dada kita gelap karena hati kita tidak ada cahaya Al-Quran, maka ketahuilah dada kita akan menjadi tempat rehatnya, tempat tinggalnya setan-setan itu. Jadi kalau ditanya siapa sebetulnya yang menyediakan tempat untuk setan, ya kita sendiri. Ketika mana kita tidak mau belajar Al-Quran untuk mendapatkan cahaya-cahayanya. Dan untuk mendapatkan cahaya Al-Quran, Al-Quran kena diilmui, kena dipelajari. Ilmu-ilmu itu yang akan menjadi cahaya nanti. Kan kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, ya, disebutkan bahwa ilmu itu cahaya.
Maknanya maksiat itu hijab yang membuat cahaya itu tak boleh masuk ke dalam. Nah, itu kan dalam syairnya itu kan gini, Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun fa nurullahi la yuhdalil asi. Aku mengeluhkan buruknya hafazanku kepada Syekh Al-Waqi'. Lalu Syekh Al-Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk supaya aku meninggalkan maksiat. Ya. Lalu beliau juga menghabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Maksudnya kita menghafal ilmu yang kita hafal itu cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Karena maksiat itu yang akan menghalangnya. Kita bertanya, memang maksiatnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu apa, Ustazah? Betul tak? Kalau kita tak tanya lah, paham lah. Tapi kita kan bertanya, seorang imam besar itu, apa maksiatnya? Ada disebutkan, dicontohkan. Jadi yang pernah saya katakan itu. Jadi untuk kembali ke rumahnya Imam Syafi'i ketika belajar itu, dia akan melalui pasar. Dan pasar itu tempatnya setan. Banyak orang melakukan tipu daya dekat situ. Iya kan? Karena Nabi sendiri mengatakan, at-tajir as-sadiq, peniaga yang jujur tempatnya di surga. Tapi peniaga yang manipulatif tempatnya di neraka. Iya kan? Maka Imam Syafi'i itu merefleksi kehidupannya melalui petunjuk Syekh Al-Waqi' tadi itu. Apa agaknya maksiatku? Oh, barangkali karena dia bila balik pulang ke rumah, dia melalui pasar bagian depan, dia ubah. Bila dia balik, dia akan membelakangi pasar, dia akan lalu bagian belakang. Sampai segitu, itu refleksinya. Kita kan nak berjam-jam di mall pun tak refleksi sangat, itu sebagai satu bentuk kekurangan dalam hidup kita kan. Kita macam elok-elok je. Tapi ini bukan masuk pasar, lalu pasar. Itu sudah dianggap sebagai sebuah maksiat. Karena itu diubahlah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk lalu belakang. Karena itu tahu tak, ketika mata terjaga, karena ada cahaya Allah, telinga terjaga, lisan terjaga, anggota badan terjaga sehingga mentaati Allah itu, tahu apa hasilnya? Imam Syafi'i itu kalau baca buku, baca muka surat misalnya, tengok buku-buku perempuan ya, muka surat 122 ya, tertibnya 122 baru 123 kan, itu dia akan tutup, letakkan tangannya menutup muka surat 123. Mengapa? Karena kalau terpandang itu terhafal. Nah, kita bukan terpandang, dipandang. Sudah dipandang berulang-ulang. Dan dicampur dengan 1000 doa. Itu pun tidak hafal-hafal. Kan? Jadi orang super hafal juga bahaya juga ya, maksudnya sampai dia menutup juga gini. Kalau tak nanti mulahbat. Mulahbat itu tercampur. Jadi dia baca ini dulu, dia tutup dulu nih. Makanya ketika nak belajar sama Imam Malik, ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jangan dikecam Imam Malik. Jangan dikecam mazhab Maliki. Nanti kita maknanya tidak hormat dengan mazhab kita sendiri, yaitu Imam Asy-Syafi'i, ya. Kita tak sepandai mereka tapi mudah mengecam. Kita bermazhab itu untuk hanya membuktikan bahwa kita itu ada imam gitu. Ada imam. Bukan untuk mengecam, bukan untuk menganggap paling terbenar. Belajar tidak, tapi menganggap paling terbenar, terpaling benar. Ingat ya, bermazhab bukan untuk bergaduh. Bermazhab hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu punya imam, supaya kita tak seorang-seorang berjalan. Oke. Itu Imam Syafi'i. Sampai ketika berguru kepada Imam Malik itu kan ditolak dulu sebelum belajar tentang Al-Muwatta. Tahu berapa nak menghafal Muwatta? Sekejap. Kalau kita berbelas-belas tahun pun tak habis. Bukan tak habis menghafal, tak habis belajar. Nah, ini menghafal. Sehingga ketika dalam jangka sekejap, berapa lama ya saya lupa. Sekejap je. Lepas tu datang ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik.
aku udah selesai menghafal Al-Muwatta. Nah, udah selesai Muwatta, sudah. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang sejarah Sultan Al-Fatih ya, itu karena mereka orang-orang Turki kan mazhabnya mazhab Maliki. Orang Europe itu mazhabnya kebanyakan Maliki. Ya, Maliki. Itu karena bermazhab Maliki syaratnya itu dari kecil memang sudah hafal Muwatta. Nah, kita mazhab Syafi'i pun dari kecil tidak hafal. Risalah ke ke yang mazhab Maliki pun yang pandai mendebat pun belum tentu selesai Al-Muwatta kan gitu. Jadi orang dulu itu cara berliterasi itu ikut mazhab. Kalau mazhab Maliki dia setelkan Muwatta. Kalau mazhab Syafi'i ya disetelkan bukunya Al-Imam Syafi'i itu yang terkenalnya dengan Ar-Risalah dengan itu. Oke. Baik. Jadi seluruh badannya itu bercahaya, dan kalau bercahaya maknanya berpetunjuk, karena simbolik cahaya itu terang, terang itu identik dengan petunjuk. Petunjuk itu artinya kita boleh nampak mana yang kita kena lakukan, mana yang kena kita tinggalkan, itu berpetunjuk. Maka Al-Hadi dengan An-Nur digabungkan. Jadi Nabi sendiri sudah mengatakan seperti itu ya dalam doanya, ya Allah ya Tuhanku, ya jadikan dia adalah seperti air dan dia seperti api. Kalau air ada unsur menyirami yang membasahi dan menumbuhkan tanam-tanaman. Kalau dia unsur api, dia ada terangnya yang akan menerangi, ada cahaya menerangi, dan ada panasnya yang juga akan membakar syahwat kita, menerangi dada kita, sehingga dada kita terang. Bila terang, maka setan tidak akan menjadikan sebagai rumahnya. Ada satu buku namanya Adabun Nufus yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau juga mengatakan di situ, sesungguhnya yang menciptakan tempat terselesa untuk setan tinggal adalah kita, yaitu dengan menggelapkan hati kita. So ketahuilah hati yang gelap akan menciptakan dada yang gelap, dan dada yang gelap akan menjadi tempat tinggal yang selesa dan nyaman buat setan. Bukan satu, ribuan setan akan duduk di situ. Dan bayangkan bila kita dikuasai oleh setan yang manusia yang akan mengikuti langkah-langkah setan dalam beramal. Segala petunjuk setan akan diikuti. Itu namanya setan manusia. Kenapa diikuti? Karena hatinya sudah gelap, maka yang kontrol dia adalah setan. So kita akhirnya paham sekarang kenapa kita perlu belajar ilmu untuk menerangi dada kita. Dan sebaik-baik sumber ilmu itu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ditopap dengan alam semesta beserta fenomenanya. Ma, ada kelas nanti saya call balik ya. Udah tahu, udah tutup awal-awal. Oke. Jadi saya pun terpikir kan, kenapa Al-Hadi dengan An-Nur itu digandingkan? Karena dia berkaitan. Ya, petunjuk itu adalah simbolik dengan cahaya. Karena tidak mungkin kita berpetunjuk kalau gelap gelita. Ya, maka untuk menerangi jalan hidup kita kena ada cahaya. Ketika ada cahaya, itu namanya petunjuk. Maka petunjuk itu dengan cahaya itu dikaitkan dalam surah An-Nur. Faman lam yaj'alillahu lahu demikianlah Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Barang siapa yang tidak dibagi petunjuk diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Artinya pada ayat 35 surah An-Nur itu diperkaitkan antara petunjuk dan cahaya. Itu intinya. Oke. Udah paham ya makna Al-Hadi dengan An-Nur? Oke. Bila kita sudah paham, so kita masuk kepada buah. Buah mengenali sifat cahaya dan pemberi hidayah. Ketika misalnya kita mengenal dan memahami bahwa Allah itu pemberi cahaya dan Allah itu juga pemberi petunjuk, maka tentu kita yang mengenal Allah seperti itu akan timbul harapan, yaitu timbul harapan berupa ingin menjadi
tempat yang akan menampung cahaya Allah. Ingin mendapatkan petunjuk Allah pada setiap tindakan kita melalui anggota tubuh badan kita. Orang kalau sudah punya harapan, itu tanda ada kehidupan. Orang kalau sudah putus asa, itu tanda awal kematian. Karena itu ketika kita berinteraksi dengan nama-nama Allah, lalu kita terasa pada nama itu, kita rasakan timbul adanya harapan. Ya Allah, kalau Engkau pemberi cahaya, aku naklah sebagai tempat yang menampung cahayamu. Ya Allah, jika Engkau adalah pemberi petunjuk, aku inginlah segenap anggota badanku mendapatkan petunjuk daripada kamu. Jadi ketika ada harapan itu, kita akan berdoa. Dan ketika kita berdoa, doa itu yang dianggap sebagai ibadah. Doa yang muncul disebabkan oleh harapan, dan harapan itu karena kita mengenal Tuhan kita, maka itu dianggap sebagai ibadah. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Maka sesiapa yang enggan untuk berdoa, maka Allah akan masukkan dalam neraka. Wa may yastakbir an ibadati, barang siapa yang enggan, merasa tidak perlu kepada Allah, tak nak berdoa kepada Allah, tidak ada harapan dalam hidupnya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi kadang-kadang saya fikir sendiri perempuan ya, bila kita berdoa, kita nak mendapatkan manfaat daripada Allah untuk sampai ke kita. Tapi bila kita tak berdoa, Allah hukum kita. Padahal kita doa bukan untuk Allah. Kan sepatutnya kan gini, kalau kita berdoa, manfaatnya itu kembali kepada Allah. Memang Allah akan ancam kita kalau tak berdoa, akan masuk neraka. Karena Allah tak mendapatkan manfaat, kan begitu. Tapi ini peliknya, bila kita berdoa, doa itu membawa manfaat untuk kita. Lalu kalau kita enggan berdoa, Allah marah gitu, dan Allah masukkan kita ke neraka. Padahal doa itu tak kembali kepada Allah, kan? Nampak terasa pelik. Tapi itulah Tuhan kita. Baiknya seperti itu sampai mengancam kita, kalau kau tak nak doa, hidupmu akan sengsara. Kalau udah sengsara, itu manifestasi neraka kamu udah didahulukan dekat dunia. Jadi berdoalah dekat dunia itu supaya kamu hidupnya tenang, damai, nyaman, nikmat. Kalau kamu tak doa, kamu akan sengsara. Dan kalau kamu sengsara, di akhirat pun kamu akan sengsara. Jadi doa untuk diri sendiri. Bila kita tak nak berdoa, Allah akan ancam kita dengan neraka. Masya Allah, baiknya Allah. Dan bila kita berdoa, ya bila kita berdoa, Allah tidak akan pernah menolak doa itu. Ya, karena itu Allah nak kita berdoa itu banyak-banyak, merengek-rengek. Nah, jangan sikit-sikit doa. Dan kalau doa, jangan benda yang remeh-temeh, yang besar sekali. Dan itu Allah suka, kata Nabi, itu Allah suka. Dan kalau tak minta begitu, ya kita tak diberi. Kalau tak diberi, ya kita sengsara sendiri. Sudah sengsara, masuk neraka lagi. Jadi kita harusnya paham kekayaan Allah itu di mana. Dia tak perlukan kita berdoa, tetapi dia nak bagi tahu yang kita perlu untuk berdoa. Satu, ketika berdoa dianggap ibadah. Dua, ketika berdoa tak pernah di-reject oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa ya, itu tandanya kita akan diselamatkan Allah di akhirat nanti. Dan pahala doa itu akan berterabu nanti itu mendatangi kita semuanya. So doa itu adalah manifestasi makrifat kita. Karena kita kenal Tuhan, maka kita berdoa. Karena kita kenal Tuhan, kita ada harapan, lalu kita wujudkan dalam bentuk doa. Kalau tak kenal Tuhan, tak ada harapan, tak ada doa. Maka kita akhirnya tahu kenapa kita kurang berdoa. Karena kita tidak ada harapan.
Mengapa kita kurang harapan? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Jadi semakin kenal Tuhan, semakin berharap. Semakin berharap, semakin banyak doa. Semakin banyak doa, semakin banyak kebaikan yang kita akan menampungnya. Jadi kita tidak ada rasa sombong akhirnya. Ada itu pun terhakis. Bukan tak ada langsung ya, sorry. Kita akan terhakis dan kurang sombongnya kita. Sombong itu ketika kita tidak menisbahkan harapan kepada Allah, tetapi pada kekuatan diri sendiri. Jadi kita juga kena faham bahwa ketika kita berdoa itu akan dimakbulkan oleh Allah, maka fahamilah bahwa doa yang kita panjatkan tidak sememangnya dimakbulkan ketika itu, tetapi boleh ditangguh pada waktu yang lain, atau boleh ditukarkan dengan benda yang lain, atau tersimpan di akhirat tanpa diberikan dekat dunia. Jadi kena faham itu. Jadi jangan ragu dengan doa, pasti salah satu di antara 4 ini Allah berikan. Jika yang pertama langsung diberikan, tandanya kita disuruh bersyukur. Jika ditangguhkan pemberian itu, tandanya kita disuruh untuk bersabar. Waktu berdoa belum habis. Jika sudah tunggu lama tetapi tidak terwujud, itu tandanya bahwa Allah datang. So ada satu jenis pahala yang nanti tak disedari oleh manusia, namanya pahala doa. Ketika manusia sadar itu pahala doanya, dia menyesal kenapa dia tak banyak berdoa. Dan berdoa itu tak boleh dipaksakan untuk banyak berdoa, karena doa itu tuntutan dari sebuah harapan, kan? Kali kita memang sentiasa berdoa, ada kali saja kita. Kan? Karena kita merasa tidak ada keperluan. Sekali kadang kita banyak berdoa, sekali kita tak ada doa langsung. Kenapa? Karena kita tidak ada harapan. Maka harapan itu adalah sebuah kehidupan. Yang sering saya ulang-ulang itu, bila kita punya anak, harapan kita hidup itu ada karena melihat pertumbuhan mereka laksana tanam-tanaman. Kita berharap sehingga apa? Bila punya anak, kita banyak berdoa. Karena apa? Kita berharap Allah akan menjadikan sebagai keturunan yang saleh. Iya kan? Karena Allah itu kan Al-Mujbir, Al-Jabbar, yang akan memperbaiki urusan hidup kita. Kan? Allah ketika dikatakan Al-Mujbir, yang memperbaiki urusan hidup kita, kita berharap urusan kita, anak-anak kita diperbaiki oleh Allah, sehingga kita hari-hari berdoa kepada Allah. 50% doa kita itu hendaknya kita berikan kepada anak keturunan kita kalau kita ingin punya keturunan yang baik. Tapi kita kadang-kadang bukan 50%, tak ingat, kadang-kadang cuma 10%. Time tengok anak punya pasal baru doa. Nah, makanya ada seorang ibu dan ayah mengeluhkan ehwal anaknya pada salah seorang syekh. Syekh ini ahli makrifat, senang dia punya jawaban. Engkau menuntut anakmu soleh, berapa kerap kau mendoakan anakmu? Ketika engkau marah, kau doa apa? Ketika marah, sumpah serapah keluarnya. Dan bila engkau berdoa untuk anakmu ketika ridho, kau boleh hitung berapa kali engkau ridho? Jarang-jarang. Lah, begitu engkau nak doa, engkau nak anak yang soleh. Anak soleh itu 50% bentukan dari doa ibu bapanya. Tapi kita bukan 50% doa untuk anak kita. Ada time-timenya saja. Time anak exam baru didoakan. Seolah anak kita tuh solehnya bergantung kepada skor E dekat exam. Itu yang tetap tidak soleh juga. Makanya dalam apa saja selagi mata kita memandang anak kita dalam pertumbuhannya, kita doa. Tak kisah kita tengah lapang ke, tengah sempit ke, tengah ridho ke, tengah marah ke, whatever lah kita punya situasi emosi, kita kena mendoakan yang terbaik. Tapi kan susah Ustazah, doa kita kan dibentuk emosi kita. Memang, tapi jangan kata yang hak, kalimat yang benar, walaupun aku dalam keadaan marah ataupun aku dalam keadaan ridho. Kadang-kadang kita tengah emosi juga, kita boleh mengucapkan, menjadikan anak yang tadi berperangai buruk jadi perangai baik.
Jadi sekarang kita bertanya, kita nak anak kita itu berpetunjuk ke sesat? Nak berpetunjuk. Time bila? Time anak sedang sesat. Karena itu kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata penuh kesesatan ke penuh petunjuk? Penuh petunjuk. Tapi Ustazah, time itu kan tidak mudah. Iya, memang tidak mudah. Tapi sekarang kita ilmui dulu. Dan kita kena tanda. Bila sudah biasa, itu baru namanya akhlak. Ketika akhlaknya berpaksi pada Al-Quran, itu namanya akhlak Qur'aniyah. Seperti itu. Ilmu itu, dia bukan hanya disimpan dalam dada sebagai satu cahaya, tapi dia juga diamalkan walau dengan struggle yang luar biasa. Bila dilakukan dengan pembiasaan dari hari ke hari walaupun dengan struggle yang ada, so dia akan memudahkan kita menjadi satu kebiasaan atau satu akhlak yang akhirnya dibiasakan. Yahdikallahu ya bunayya. Yahdi memberi petunjuk harapannya kepada engkau, ya bunayya, duhai anakku. Sambil dipeluk. Karena dia sedang dikuasai oleh setan, anak kita itu. Masya Allah. Jadi kebiasaan yang kita tak pernah dapati misalnya dari orang-orang tua kita terdahulu, kita biasakan kepada anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Bila cucu kita tak mendapatkan daripada ayah ibunya, setidaknya dia akan mendapatkan daripada atuk neneknya yang sudah belajar. Ya, sok pandai. Dia mengatakan anak tak payah dididik oleh atuk neneknya, nanti hancur berantakan. Ada itu. Dan memang ada, dan selalu ibu bapa ada anak-anak. So anak-anak ini akan menjadi anak kepada ibu bapanya plus menjadi cucu kepada atuk neneknya, maka disebut zuriyah. Zuriyah itu maknanya ibu bapa, atuk nenek, ibu bapa, terus apa ya di sini? Anak-anak atau cucu. Ya, cucu lah. Atuk nenek, ibu bapa, cucu. Cucu ini memiliki dua sebutan. Anak kepada kita sebagai ibu bapanya, dan cucu sebagai untuk atuk nenek yang merupakan ibu bapa kita. Makanya Nabi Ibrahim itu dia sempat hidup bersama Nabi Yakub, cucunya, dan dia sangat bahagia. Dan akhirnya Yakub juga belajar cara beragama daripada atuk. Mana kita boleh ikut campur. Ikut campur itu mencampuri, tapi dalam wilayah yang ditentukan. Kalau mengenai bab menantu dan juga anak kandungnya, kau masak apa untuk isteri kau dan anak-anak engkau? Itu tak payah. Sebab nafkah tidak pernah sama dengan atuk nenek dia punya nafkah lah kan. Macam contohlah Datin dengan Datuk punya anak baru merintis kerja. Nah, kalau Arifnya hanya mampu untuk makan yang paling asas diberikan pada istrinya, Datuk tak boleh ikut campur. Datin pun tak boleh ikut campur. Biarkan dia berkembang dengan ekonominya, hanya mampu untuk mendidik. Menantunya misalnya, dakwalah, doakan saja suami kamu. Karena doa istri kepada suaminya dalam hal rezeki lebih makbul daripada doa ibu bapanya sendiri. Karena kamu nombor satu yang ditanggungnya. Kami hanya biasan jika ada lebihan saja. Kan? Jadi bila mengajarkan begitu, istri redha. Kemudian suami berkembang melalui doa istri. Tapi ingat, ujian suami itu bukan ketika dia susah. Ujian suami itu ketika dia senang, banyak parasit yang berusaha untuk menempel. Ingat itu ya. Dan ujian istri itu bukan ketika dia senang, tapi tatkala dia susah. Jadi ketika memulai hidup rumah tangga itu, yang teruji itu bukan suaminya, istrinya, untuk menerima nafkah apa adanya. Tapi ketika mana suami sudah berjaya, ujiannya bukan pada istrinya. Kita ingin anak-anak kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah,
Kadang-kadang saya pribadi berdoa dengan zaman yang seperti ini, kan anak itu kan ikut zamannya. Kalau zamannya zaman syahwat, anak akan bersyahwat begitu. Ketika anak begitu bersyahwat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kuatkan jiwa anakku agar jiwanya tidak terikut dengan syahwatnya. Karena kita membaca teks syahwat hari ini, bukan mendidik anak ikut zamannya itu. Kalau faktanya anak itu sudah begini, biar ikut flow. No. Mendidik anak ikut zamannya. Apa yang dikatakan Ali itu bukan ikut flow. Lalu kita biarkan begitu. Macam kita blow up anak. Begitu. Biar hanyutlah. Jadi bagaimana anak itu akan melawan arus? Tanda anak hidup. Bagaimana ikan yang hidup itu juga melawan arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Kan? Jadi itu yang saya kata, ya Allah, saya tahu sekarang ini zamannya syahwat. Lepas itu juga zamannya syubhat. Banyak pikiran-pikiran sungsang untuk anak-anak kita. Anak laki kita, baik kau tak kahwin. Kan ada kan datang gitu. Ketika saya tahu itu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sungguh aku tahu bahwa zaman anakku adalah zaman penuh dengan syubhat, pikiran-pikiran yang nampak logik tapi mencelarukan. Karena itu ya Allah, kukuhkanlah hatinya, jaga dan lindungi hatinya daripada pengaruh-pengaruh syubhat. Jadi kita ikut keadaan semasa. Kalau anak sekarang sangat FOMO, sangat-sangat takut kehilangan tren, ya kita berdoa kepada Allah untuk anak kita. Ya Allah sabit, ya Allah kukuhkan kalbu anak-anak kami. Palingkan kalbu anak-anakku dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu yang kita kena lindungi. Kita jaga tanaman kita, yaitu anak-anak kita, daripada hama yang mematikan. Seperti petani itu, dia sembur tanamannya supaya apa? Terhindar daripada belalang, ke ulat dan lain sebagainya. Dia bagi baja supaya tumbuh berkembang. Satu, dilindungi dari surrounding yang membahayakan. Dua, dibaja ke dalam supaya dia naik ke atas. Kita didik anak kita, kita juga lindungi anak kita, sama seperti kita memperlakukan tanam-tanaman. Kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi ingat ya, kalau ada masalah, kita terus katakan, yahdikallahu ya bunayya. Semoga Allah memberi petunjuk kamu kepada anak-anakku, ataupun pada suami kita. Kalau misalnya tengah, ini namanya kehidupan kan, mesti ada garam kehidupan kan, mesti ada lika-likunya, ada gelombangnya. Kalau pasangan kita yang bermasalah, yahdikallahu ya, apa? Dengan berharap petunjuk Allah. Dah simple. Jadi kita juga setiap tengok orang lain yang bermasalah, bukan kemarahan yang kita tonjolkan, bukan emosi benci yang kita tonjolkan, tapi doa. Semoga Allah memberinya petunjuknya itu kepada orang yang kita pandang tadi itu. Tengok misalnya perempuan yang membuka auratnya, semoga satu ketika Allah memberikan petunjuk kepadanya, daripada kita asyik mengumpat. Bila kita mengumpat, malaikat akan mengaminkan umpatan itu balik ke kita. Tapi kalau kita mendoakan petunjuk orang lain, Allah akan mengaminkan petunjuk itu balik ke kita. Macam kita melempar, membaling, tapi dia patah balik ke kita. Itulah kata-kata. Jadi kata-kata itu seperti sesuatu yang bersifat terbaling. Jadi perhatikan kata-kata kita, karena dia akan kembali kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kan? Jadi kalau kita tak paham kata-kata itu ibarat balingan, ya kita menganggap benda itu kena kat dia aja. Betul tak? Tetapi dia bersifat patah balik. Jadi kalau patah balik, semakin kita berdoa untuk orang jadi baik, dia kembali kat kita, kita pun jadi baik. Kan jadinya baik.
kita kurang kata-kata yang baik. Sampai Allah mengatakan kata-kata yang baik itu wajib untuk dilakukan bagi orang yang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang telah beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bentuk takwa itu apa? Kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar akan meruntuhkan hasrat nafsu yang buruk, membangun hasrat nafsu yang baik, sehingga amal soleh boleh terbina. Nah, itu tadi kita kena gambarkan bahwa kata-kata dari lisan kita itu ibarat kalau saya masa kecil suka main batu kelereng itu, kelereng itu, tahu kan kelereng kan? Kelereng itu apa? Batu sembang ya? Bukan yang kalau kita main dekat lantai itu dia akan memantul ke atas tuh? Guli. Guli. Ting dong ding dong, itu macam kata-kata. Dia akan kembali lagi ke kita. Kalau istilah orang Indonesia, mendal balik. Tek, 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 tek. Nah, itu. Oke. Kita kan dia, kalau kita gini kan dia patah balik. Bola pun iya. Tapi masa itu saya perempuan tak suka main bola. Guli itulah yang suka main. Oke, bola pun iya juga. Jadi itu bayangkan kata-kata. Oke, jadi dari sini kita boleh simpulkan buahnya membuat kita berharap, ya Allah, jika petunjuk itu boleh menghalang, jika cahaya itu boleh menghalang setan masuk ke dalam dada dan tinggal dalam dada, aku nak cahaya itu, ya Allah. Ya Allah, jika petunjuk itu boleh membuat aku jadi nampak segala sesuatu dan manfaat boleh aku raih, aku nak petunjuk itu, ya Allah. Aku nak petunjuk, aku nak juga cahayamu. Makanya kita akhirnya diajarkan Nabi berdoa itu yang tadi, ya Allah, bagi pada telingaku, lisanku, mataku, hatiku, dadaku, arah depan belakangku, samping kiri, kanan kiriku, bawah atasku, semuanya aku nak kau bagi petunjuk, ya Allah. Maksudnya kita dikelilingi oleh petunjuk. Kalau dikelilingi petunjuk, cahaya maknanya terang. Bila terang berpetunjuk kita, setan nak masuk tak boleh. Itu adalah satu protection daripada Tuhan. Dia masuk tak boleh tembus. Lepas ini Ustazah saya nak doa. Ustazah, itu doa itu Ustazah dah tuliskan dalam buku Risalah Jiwa. Ya, Risalah Jiwa ada yang tentang doa nur, cahaya. Itu Ustazah buka je, cari je bab doa. Di bahagian belakang Ustazah ada buat rumusan semua doa itu yang boleh di-apply berkaitan. Okay. Kemudian berakhlak, sekarang kita masuk pada akhlak. Berakhlak dengan kedua-dua sifat itu adalah berupaya untuk menjadi berkas bagi cahaya Allah, dapatkan oleh Allah di dalam dada kita. Karena itu berdoalah macam Ustazah kata tadi, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu cahaya yang akan menyinari dadaku, menyinari dadaku. Jadi berusaha untuk menjadi tempat atau bekas yang akan menampung cahaya Al-Quran yang berasal daripada Allah. Jadi cahaya Allah ini maksudnya apa? Ya Al-Quran. Begitu. Kita mengharapkan Al-Quran itu menempat dalam diri kita. Jadi prosesnya untuk memiliki cahaya, kita kena berusaha untuk menyalakan terlebih dahulu cahaya itu. Berusaha untuk menyalakan. Kalau kita tak mau menyalakan, tidak akan terang cahaya kita. Oke. Saya bagi contoh, puan-puan semuanya, bila time-time zaman dulu kala, ini kan orang tua semua kat sini nih. Kalau kita tidak ada elektrik, kita mencipta satu pelita tradisional, ada Europe lamp. Itu masih tradisional, itu dia akan ada minyak, ada sumbunya, kemudian ada cerminnya,
Ada tempat untuk menggaslin juga ada zaman kita. Saya pun punya itu. Pelita pun ada juga untuk di bilik. Gaslin itu untuk yang dekat tengah ruangan besar itu. Yang kalau buat gini-gini itu. Selalu perhatikan atuk macam mana buah itu. Macam mana dia nak lap cerminnya supaya mengkilap itu kan. Tugas kita itu ketika sudah menyusun semuanya, minyak ada, cermin sudah kita gilapkan, sumbu sudah kita pasang karena sumbu akan menyerap cairan berupa minyak. Tugas kita adalah bagaimana kita menyalakan api dan meletakkan api itu pada sumbu yang sudah connect dengan minyak. Baru nanti panas pada api, sinar pada api akan diterima oleh cermin. Betul tak? Dan cermin itu yang akan memancarkan yang namanya cahaya pada api itu. Sehingga ruangan itu menjadi terang dan juga hangat sedikit lah karena panas ya. Jadi tugas kita itu kan menyalakan tadi. Kalau tak dinyalakan, tak jadi. Proses menyalakan api pada sumbu pelita itu namanya tadzakkur. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang boleh menyalakan api yaitu api Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran itu cuma orang-orang yang punya lub saja, lub. Orang yang punya lub ini kerjanya dia adalah bertadzakur, yaitu suka menyalakan api Al-Quran untuk menerangi dadanya supaya dadanya itu tidak diganggu oleh syaitan. Ketika syaitan masuk, dia akan terajam. Seperti syaitan yang ingin mencuri berita dekat langit, langit dihiasi dengan bintang gemintang. Bintang gemintang itu memiliki cahaya dan juga api, so dia yang akan merajam syaitan. So bayangkan syaitan masuk ke dalam angkasa dada kita, dan dalam dada kita tadi itu ada pelitanya, dia boleh mengeluarkan, merajam syaitan itu, sehingga tidak boleh duduk di situ dan mencuri amal kita. Syaitan itu ingin mencuri amal kita, yaitu pahala amal kita. Pahala amal kita itu di mana tempatnya? Dalam hati kita. Seperti mana kesan dosa itu ada di mana? Dalam hati kita. Dia nak curi. Contoh, mencuri pahala infak. Dia nak curi itu dengan cara menyuruh kita untuk mengungkit semula pemberian. Kau dulu tak ingat ke? Pas dah gini nih, dulu tak ingat ke? Kau jadi begini karena siapa? Enggak. Syaitan kata, hore, I'm the winner. Dia menang, kita kalah. Dan kalau refleksi ya juga usah berapa banyak kita KO dah baik, minta dipuji, tak dipuji, marah, KO. Kan kita baik itu, susun-susun barang, kemas-kemas itu kan, kita tarik nafas kan kita, alhamdulillah selesai juga karena Allah lah, benda ini selesai. Pahala dapat kan? Suami datang, tak perasan semua yang kita buat. Sakitnya hatiku di sini. Gak buat semua, tak dihargai langsung kan, gila pujian tadi itu kan. Hilang pula. Tapi suami datang tuh, syaitan terus masuk. Cari pujian. Kalau tak dipuji, katakan dia itu tengah buta, tak tengok apa yang kau buat. Lama habis. Dia mencuri, iya. Karena itu pastikan kalau syaitan nak mencuri itu tak berani gitu, karena sudah ada penjaganya yang tak pernah tidur, yaitu apa? Cahaya tadi itu tak mati. Oke. Oke, jadi berharap ya Allah, semoga aku boleh menyalakan ilmu Al-Quran dalam hatiku, sehingga ilmu Al-Quran itu seperti pelita yang akan menerangi gelapnya dadaku. Time syaitan masuk, dia akan terusir dengan terangnya pelita itu. Jadi kita berdoa dengan kefahaman kita, dan Allah mengabulkan doa yang kita faham tadi itu,
sehingga kita kurang jahatnya, kurang banyak baiknya. Tapi kalau sudah baik itu kan jangan sok-sok baik gitu, macam aku ni baik, aku ni baik tak macam engkau. Kadang-kadang kita mengungkapkan kata-kata yang secara implisit ya, implisit itu yang secara tersurat ya, itu nampak kita baik. Kalau ada orang misalnya buat benda buruk, aku tak macam itu, aku tak macam itu maksudnya apa? Aku ni baik tak seperti itu tuh gitu. Itu bahasa implisitnya. Walaupun percayalah aku tak seperti itu. Itu kan dah menunjuk baik. Kau kena trust ke aku jujur, aku tak penipu macam dia. Itu bahasa kesalahan kita, apa yang tak mungkin bagi Allah untuk mengembalikan. Tapi masalahnya, nak istighfar itu kan jarang terjadi. Syaitan lupakan kita untuk mengistighfari kesalahan kita. Dia ada tempoh tak Ustazah? Kalau yang lama-lama tu kita banyak soalan begitu. Tapi yang jelas dalam satu fatwa dikatakan tidak ada sesuatu yang impossible menurut Allah jika Allah berkehendak. Jika kita buat karena kebodohan kita, lalu kita baru berilmu, segera kita beristighfar, semoga benda itu diangkat oleh Allah dan jadi kebaikan balik kepada kita. Saya pun optimiskan pada mak ayah saya, ya namanya orang tua, ya berbuat baik tentu lebih banyak daripada kita karena dia sudah tua, perjuangan dah banyak. Tapi tak menafikan bahwa ada banyak tikus-tikus pencuri ini kan. Ya, ada banyak setan-setan pencuri ini kan yang mencuri pahala ibu bapa saya atas kebodohannya gitu kan. Jadi saya kata, mak, ayah, kalau ada benda terlanjur karena kita tak tahu, bukan karena kita melanggar time itu, segera minta ampun kepada Allah. Semoga benda ini tidak digagalkan oleh Allah pahalanya. Sayang, separuh hidup mak dengan ayah berusaha untuk menyarak kehidupan manusia, tapi endingnya orang itu tak tahu diri, mak dengan ayah geram pula, ungkit pula, benda itu hilang. Benar mak, benar ya. So coba angkat balik semula itu. Jadi saya sering itu, namanya orang kan selalu namanya riak, syirik kecil itu kan tidak berlepas daripada kita kecuali kita sudah belajar dan berusaha untuk menghindarinya kan. Ya kali lah ya, semalam kita bincang. Itu satu hari pun tak selesai bincang itu kali lah. Kalau saya panjangkan dekat rumah tangga lebih dalam lagi itu aplikasinya. So memang benda itu mudah untuk kita huraikan pada faktanya. Memang benda itu ketika kita recall itu macam kita menyalakan api, dan batu yang kita coba nyalakan itu jadi api itu masih basah begitu. Susah, perlu kering. Itu bagi saya struggle, perjuangan betul lah. Tapi kita selalu berazam kepada Allah, bertekad bulat kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Memang ya Allah, time aku berinteraksi dengan ayat-ayat akhlak, aku memang nak 100% nak. Tapi Allah bagi cara kat kita, dibuat jatuh bangun kita supaya ada cerita, yang cerita itu nanti kita bawa menuju Allah, bahwa kita ada istiqamah, jatuh bangun untuk tetap lurus menuju Allah. Kalau tidak ada struggle, semua mulus, boleh masuk surga dengan mudah. Ya, karena itu pastikan ada ilmu yang benar, ada usaha yang struggle, ada pembiasaan, dan Allah akan bagi satu akhlak di hujungnya nanti, insya Allah. Oke, dan Allah memberimu petunjuk pada jalan yang benar. Oke, itu kaitan ya, terang dan petunjuk jadi satu. Sesungguhnya jika melaluimu, ya, ingat ya, sesungguhnya jika melalui kamu atau kerana kamu, Allah itu memberi petunjuk kepada seseorang. Maksudnya seseorang menjadi berpetunjuk kerana kamu, kerana melalui kamu, maka hal itulah yang lebih baik daripada memiliki unta-unta merah. Maksudnya ramai orang mengejar kekayaan, dan ketika mendapat kekayaan mereka menyangka itulah yang terbaik dalam dirinya. Tetapi Allah nak bagi komparasi, ada yang lebih baik daripada itu, yaitu ketika misalnya orang lain itu berpetunjuk karena arahanmu, karena bimbinganmu, karena ajakanmu, karena melalui kamu,
maka itu jauh lebih baik daripada harta kekayaan yang kamu dapat melalui kerja. Contoh misalnya, saya mengajar di sini, memberikan tafsiran, tadabbur dan petunjuk tentang ilmu ya, tentang Allah Al-Hadi, Allah An-Nur. Tiba-tiba dari hasil tadabbur ini tercipta azam dalam hati puan-puan sekalian untuk nanti berdoa kepada Allah, Allahumma atini nuran, ya Allah bagi aku nur fi sam'i wa fi qalbi wa fi basari wa fi lisani, pada hati, pada telinga, pada mata, pada lisan, bagi semua cahaya. Lalu bercahaya puan dan nampak tindak tanduknya lebih behave, santun, tolerance, tenang. Maka apa yang saya dapatkan itu lebih baik daripada unta merah yang misalnya orang bagi kat saya sekalipun. Contoh saya mengajar, orang berpetunjuk akhirnya dan mengamal petunjuk itu, dan ada orang yang bagi saya langsung kereta Ferrari merah. Mungkin ramai orang menilai dapatnya kereta Ferrari itu lebih baik, lebih bagus daripada orang lain mendapat petunjuk karena bimbingan kita. Jujur saja, bila dibuat perbandingan benda yang nampak dengan yang tak nampak, kita lebih cenderung dekat mana? Yang nampak. Bayangkan Ferrari merah naik dekat atas tol macam jalan sorang-sorang je. Sekian lama tak punya kereta macam itu, sekali punya dibagi orang gitu. Wah, dielus-elus, diusap-usap, jangan tercalat. Al-Quran tak pernah diusap-usap, dielus-elus. Tercalat pun biar je. Metafisik dengan physical itu orang lebih suka pada yang fisik, benda-benda yang nampak. Ya jujurlah, memang itu keadaan kita. Tapi kalau kita trust, tasdik dengan sunnah Nabi, tasdik dengan Al-Quran, ya mau tidak mau memang yang terbaik. Jadi begini, Ustazah, jika misalnya saja Ustazah ini duduk dekat rumah setinggan, kereta Ustazah tak ada, Ustazah cukup jalan kaki, makan apa adanya, orang nampak ya rumah setinggan lah. Tapi Ustazah mengajar dan memberikan bimbingan, pencerahan, cahaya kepada manusia. Melalui Ustazah Allah memilih orang lain berpetunjuk. Oke, satu ya. Dengan satu situasi, yaitu orang lain yang dia punya rumah banglo, keluasannya sampai 1000 hektar. Ya, ada orang kaya. Kemudian dengan fasilitas semuanya, jenis kereta antar kota, antar daerah, luar negara dia ada. Jenis pembantu mulai dari babysitter sampai menuju gardener ada, lengkap. Makanan dari mulai yang berprotein begini sampai yang begitu tersaji dekat meja. Jenis buah, jenis ini semuanya. Kan kita kalau buat perbandingan, mana yang lebih baik? Ya tentu yang tadi itulah. Tetapi ketahuilah bahwa pandangan nafsu itu selalu menipu. Maka caranya adalah dengan ditukar dibalik. Itu cara mengamankan pandangan nafsu. Jadi kalau first time kita tengok sesuatu kita wow, di sebaliknya itu tidak wow. First time kalau kita tengok sesuatu itu ya, kita balik jadi alhamdulillah. Itu pandangan nafsu. Makanya Allah sering membuka pandangan nafsu ini dalam ayat-ayat Qur'annya. Barangkali wa'asa antakrahu syai'an, barangkali kau benci dekat sesuatu,
Tetapi pada sesuatu itu ada kebaikan untukmu. Barangkali kamu cinta pada sesuatu, tapi pada yang kamu cinta itu ada keburukan bagi kamu. Maknanya itu kan ubah pandangan 180 derajat. Karena kita kan sudah paham dalam surah Al-Fatihah, apapun semua yang kita pelajari kan tidak ada yang buruk, baik-baik semata. Sampai tujuan kita tercapai mengucap kalimat Alhamdulillah, and then nanti kita masuk surga, namanya surga Alhamdulillah, Baitul Hamdi. Kan sudah ada tuh surga itu, Baitul Hamdi sudah ada. Tinggal sekarang kita yang menyebut, ditanya, "Gimana kabarnya?" Jangan cakap kabar orang tua macam ini lah Ustazah. Tak, sebut Alhamdulillah. Gimana anak-anak? Anak-anak not so bad. Jangan Alhamdulillah. Kalau misalnya ditanya tentang pekerjaan, macam mana lah pekerjaan? Jalani je lah Ustazah. Tak boleh cakap begitu. Alhamdulillah. Jadi macam mana Ustazah? Semuanya Alhamdulillah. Alhamdulillah itu membuat orang jadi rasa ingin tahu. Alhamdulillah mana satu ni ya? Kau ni baik ke buruk? Tak payah kau ingin tahu aku baik, aku buruk, aku rahsiakan. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti Usna kan? Bukan kuliah. Usna kalau ditanya sama teacher, sama muallimah, bagaimana kabar Usna? Cakap apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membuat Usna sekarang boleh sekolah, cikgu. Tak boleh sekolah pun nanti Ustazah tanya, tetap Alhamdulillah cikgu, Usna sakit sehingga Usna tak masuk sekolah. Kalau masuk sekolah kena marah sama Ustazah, baik dekat rumah sakit. Alhamdulillah juga gitu. Jadi kalau semuanya Alhamdulillah, senang juga mama itu, tak payah pening-pening nak mengurus Usna time sakit. Time sakit itu ucap Alhamdulillah, tak payah mama ini sakit, itu sakit, mama tak nak ini, tak nak. Tak payah begitu. Tapi Alhamdulillah, dibagi mama minum, Alhamdulillah, terima kasih mama, gitu. Boleh. Alhamdulillah. Jadi mengajar Asmaul Husna budak-budak itu lebih enak sebetulnya daripada orang-orang tua. Sebab apa? Mereka hanya mengikut je, tidak ada komplain. Tengok ni, tak ada, iya ke? Alhamdulillah ke? Kenapa? Tak ada. Dia ikut je. Okey. Jadi ringkasnya apa yang Ustazah boleh sampaikan di sini adalah bahwasannya dengan menjadi laluan petunjuk dan cahaya bagi orang lain itu jauh lebih baik daripada segala harta benda yang kita ekspektasikan. Karena itu berusahalah untuk belajar ilmu, mengamalkannya, menyalakannya dalam hati kita, supaya kita ada cerita, dan ketika ada orang seperti kita datang, Allah pilih kita untuk menunjukkannya. Karena itu hikmah Allah menuntut segala kehidupan kita itu berlika-liku. Time kita dapat petunjuk, ada cerita. Cerita orang itu tak pernah sama. Okey, contoh orang yang pernah mengalami frust dalam hidupnya, tekanan dalam hidupnya. Ternyata salah seorang daripada anda pernah mengalami tekanan seperti itu dan boleh move on dengan Al-Quran dan boleh hidup bahagia dalam mengarungi kehidupan dengan berlatarkan frust tadi itu, stres tadi itu. So, Puan punya cerita di situ. Ketika ada orang yang memiliki cerita yang masa lalu yang sama dengan Puan, dan Allah memilih Puan untuk menunjukkan pada orang ini, maka itulah hal yang terbaik. Coba kalau puan-puan tidak ada pengalaman dalam hidup dan tidak pernah belajar Al-Quran dan tidak dipilih oleh Allah untuk memberi petunjuk karena tidak ada pengalaman. Cahaya Quran tak ada, ilmu tak ada. Baca Quran cuma huruf-huruf terus. Disuruh belajar tak nak. Disuruh apply apa? Ilmu pun tak dipelajari. Tapi time puan punya cerita masa lalu berinteraksi dengan Al-Quran, dapatkan petunjuknya, diamalkan, menjadi sebuah pengalaman yang sangat mengesankan. Ada orang datang kepada puan, itu tandanya Allah pilih puan sebagai pemberi petunjuk ilmu. Jangan gini, Ustazah, yang beri petunjuk itu kan Allah.
Allah memberi petunjuk dengan cara memilih salah satu daripada hamba-hambanya untuk memberikan bimbingan pada orang lain. Begitu. Makanya ketika misalnya anak saya tanya, yang si Asas itu, ketika saya keluar daripada PKNS, daripada Warta itu apa? Keep Mall, dekat itu kan ada traffic light ya, yang masuk itu. Dia tanya kepada saya, Umi, adik nak tanya, sesuatu yang paling membuat Umi bahagia itu apa? Dan itu dia masih kecil sangat, dalam kisaran dalam umur, tapi dengan bahasa dia yang inilah, dalam kisaran umur 7-8 tahun macam itu. Saya kata, Umi paling bahagia. Saya tak tahu pun, tak nak relate dengan hadis ini pun. Saya tahu hadis ini, tapi time ditanya itu saya tak relate dengan hadis ini. Time itu saya mengatakan, Umi bahagia adalah ketika Umi mengajar, lalu orang mendengarkan apa yang Umi ajarkan, lalu mereka mengucapkan terima kasih kepada Umi, lalu mereka bercerita tentang perubahan dalam kehidupannya, dalam keadaan dia bahagia dan bercerita. Itu yang Umi bahagia. Umi nak mengajar terus Nah, dia sudah jawabannya begitu. Umi nak mengajar terus Bukan masalah nak mengajar terus. Kan awak tanya time Umi bahagia itu macam mana? Ya itulah Umi bahagia itu. Karena Umi merasa bahagia time mengajar itu, maka Abi mengalah untuk tidak bekerja yang lain, tetapi melayan Umi, support Umi dari belakang. Nah, karena Abi juga ingin membahagiakan Umi, mengenal potensi Umi di mana. So diarahkan passion Umi kat situ, Abi bekerja, ikut kepada apa Umi pekerjaan. Jika Umi mengajar, Abi bekerja untuk ambil buku-buku sebagai follow up. Ya, macam doktor dengan farmasis gitu, saling bekerja sama gitu. Jadi Umi dokternya, Abi farmasisnya, tapi dalam bidang ilmu, yaitu farmasis hati dan dokter hati. Saya kata macam itu. Okey, lepas tu dia kata, Umi dengan Abi masa dekat roundboard session 4 itu, roundboard tu, Umi dengan Abi sebetulnya mana yang tua? Dia nak tahu Umi yang lebih dewasa, lebih tua ke Abi gitu, yang lebih tua dari segi umurnya. Kata Abinya, saya diam je. Kalau tanya begitu biar dia cakap dengan Abinya kan. Yang kecil lagi yang tanya itu. Kalau abangnya langsung kata, ya tua Abi lah dia, macam mana boleh tua Umi? Tapi Abinya jelaskan, dari sudut umur memang tua Abi, selisih setahun ya, tetapi dari segi ilmu masih tua Umi lah gitu, kata Abinya. Oh, ada tua ilmu, ada tua umur juga. Okey, jadi dilayan je kalau cakap dekat kereta, dekat kereta dilayan. Jadi time itulah mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, memberikan satu ini. Tapi saya kata tadi itu, memang saya seronok bila mengajar. Tepatnya adalah ketika saya mengajar Asmaul Husna dekat BH Selfie dengan bukunya Dr. Nabulusi. Itu beliau mengungkapkan kata-kata yang sama. Orang yang terbahagia adalah orang yang ketika dipilih oleh Allah menjadi laluan petunjuk bagi orang lain, dan berharaplah ketika itu adalah kamu. Memberi petunjuk tidak semestinya kita kena menjadi ustazah, tidak. Memberi petunjuk itu cukup dengan cara kita belajar, membenarkan pembelajaran yang kita pelajari, mengamalkannya, dan memberikan kepada orang lain apa yang kita sudah belajar itu. Dah. So di sini akhirnya kita semangat untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya, dan sesiapa yang mendapat cahaya maka dia akan mendapat petunjuk. Sesiapa yang mendapat petunjuk maka seluruh anggota badannya akan dijaga oleh Allah dalam melaksanakan ketaatan. So itu yang boleh saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ada sebut bocing ball, watching ball ya, semoga bermanfaat. Dan semoga juga dengan belajar dua nama ini kita berharap untuk dipilih Allah sebagai salah seorang daripada sekian banyak hamba-hambanya
dalam memberikan petunjuk kepada orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak maklumkan, insya-Allah minggu depan kita buat hari Selasa. Ya? Hari Selasa insya-Allah minggu depan. Syaitan tu asal. Minggu depan ni ke? Ya, depan Oh, minggu depan ini maknanya tak boleh. 9 bulan. Tak boleh. Saya lupa. Masa itu karena saya sudah adjust tak jadi pergi ke Bukit Tinggi. Saya time itu ada dekat Penang. Oh, okey. Kalau boleh hari Isnin saya berangkat ke Penang. Saya ambil outing Ilkia 1 hari 1 malam. Saya kembalikan hari Selasanya. Hari Rabunya baru balik lagi ke sini. Kalau hari Rabu atau Khamis terpulanglah. Kalau Khamis okey ke? Rabu okey lah. Ke Rabu okey ya? Rabu lah Macam biasa boleh tak? Ustazah okey? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Rabu baru on the way ke sini saya. Okey. Khamis lah. Khamis. InsyaAllah Khamis ya. InsyaAllah Khamis. InsyaAllah. Syaitan asalnya jin ataupun Syaitan itu sifat. Sifat kepada iblis yang derhaka. Jadi bangsa itu ada 2, ins dan jin, yaitu manusia dan jin. Dari jin itu ada namanya iblis. Sebahagian daripada jin itu namanya iblis. So jin tidak semuanya jahat ya. Yang jahat itu iblis. Ketika iblis jahat, sifat pada iblis yang jauh daripada rahmat Allah itu namanya syaitan. So syaitan itu mengarah kepada sifat. Tetapi walaupun sifat, dia macam dinisbahkan kepada satu jisim yang unseen lah, tak dapat dilihat. Dan itulah yang dikatakan dengan bangsa jin itu. Asalnya terpaut dengan iya betul. Ini yang kedua salah tazakur. Iya. Tazakur itu maksudnya saling mengingatkan. Tazakur itu maknanya pelbagai ikut konteks. Tak macam Quran, bila kita baca Quran, kalau kita baca Quran, kita mentadabur, and then kita mentadzakur, maknanya kita mengambil pelajarannya apa. Tapi ketika kita ada masalah dan kita sudah ada ilmu Quran, kita nak recall data, itu juga mentadzakur. Kalau kita berusaha menyalakan ilmu-ilmu Al-Quran dalam hati kita supaya boleh mengusir syaitan, itu juga tadzakur. Jadi aktivitinya berat, ya, mengambil pelajaran, mendatangkannya. Kalau salik itu tadzakur, pakai alif selepas dal. Dzakara itu mengingat, tadzakara itu ketersalingan dalam mengingat. Kalau ada majelis yang saling mengingatkan namanya majelis mudzakarah. Yang tazakur itu yang aktiviti mendatangkan semula ayat-ayat Al-Quran berupa ilmu-ilmunya. Tazakur, ya. Bisa. Tazakur, tazakara dengan lain. Baru nanti lepas itu tafakur, kita keluar pada alam. Oh, ada karozo. Ta'amul itu memperhati berulang-ulang, ya, mencermati. Oke, kita tutup ya.